Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ilmu faal, yaitu Bapak Dani Nuryadi, MPD. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rianaldi Dwi Anggara dengan NPM 41182191240108. Saya dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, PJKR. Reguler C, semester 2, tahun ajaran 2024 dan 2025. Baik, sebelum masuk ke materi ilmu faal, ini kita adakan namanya kontrak kuliah atau perjanjian mata kuliah, di mana rancangan perkuliahan mata kuliah ini disepakati secara bersama-sama antara mahasiswa dengan dosen pengampu. Isi kesepakatan tersebut sebagai berikut. Pertama, dispen atau sakit harus menggunakan surat yang sudah di-ACC oleh Kaprodi. 2. Terlambat maksimal 10 menit. 3. Wajib memakai pakaian rapih, memakai alma mater, dan menggunakan dasi. 4. Bagi mahasiswa yang punya laptop, agar sekiranya membawa laptop di pertemuan selanjutnya. 5. Tata letak tempat duduk tidak berubah-ubah dan alat-alat yang dipakai disimpan di tempat semula. Baik, selanjutnya yang berkaitan penilaian mata kuliah ilmu faal ini yaitu kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 20%. Lanjut di aspek penilaian. Aspek penilaian dibagi menjadi 3, yaitu ada aspek penilaian kognitif, 2 aspek penilaian afektif, 2 aspek penilaian psikomotor. Aspek penilaian kognitif berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir keras. Contoh aspek kognitif: tertulis, ujian, kuis, presentasi, dan esai. Aspek kognitif ini bertujuan untuk memeriksa seberapa baik mahasiswa memahami konsep dalam memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan. Kemudian aspek afektif. Aspek afektif ini berfokus pada sikap, nilai, moral, dan motivasi mahasiswa. Contoh aspek tersebut bisa melalui observasi dan penilaian diri. Dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan seberapa baik mahasiswa dalam menunjukkan sikap positif, nilai, moral, dan minat dalam belajar. Kemudian terakhir yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini berfokus pada keterampilan fisik dan koordinasi. Berikut contoh aspek psikomotor seperti praktikum, pertunjukan, dan proyek. Aspek psikomotor ini bertujuan untuk memeriksa seberapa baik mahasiswa dalam keterampilan fisik. Selain dari aspek, ada pun jenis penilaian, yaitu tes dan non-tes. Dalam jenis aspek penilaian ini dibagi menjadi 2, yaitu objektif dan non-objektif. Contoh objektif seperti pilihan ganda, sedangkan non-objektif seperti uraian, jawaban singkat, dan isian. Kemudian kita lanjut metode pembelajaran.
Metode pembelajaran ini didiskusikan secara langsung untuk memahami dasar materi sebelum dimulainya perkuliahan. Adanya penyampaian UAS, dijelaskan UAS tersebut ditujukan secara random. Pertanyaan spontan yang diberikan dari Pak Dani ditunjukkan secara random pada pertemuan keempat dengan lisan atau esai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa itu mata kuliah ilmu faal. Ilmu faal adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana fungsi tubuh manusia bekerja secara sistematis. Mata kuliah ini sangat penting, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana tubuh kita merespon berbagai aktivitas berat maupun aktivitas ringan, baik dalam kondisi normal maupun saat mengalami gangguan. Kemudian, definisi ilmu faal menurut olahraga yaitu mempelajari proses mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita, terutama dalam organ-organ tubuh yang menjalankan fungsinya secara normal. Pada video kali ini, saya akan membahas penting yang utama dari mata kuliah ilmu faal, yaitu yang pertama ada otak. Peranan otak sangatlah penting untuk mengontrol fungsi tubuh, berpikir, mengingat, atau mengatur emosi. Sistem saraf terdiri dari otak besar, kontrol kesadaran, otak kecil, koordinasi, dan batang otak, fungsi otomatis. Bagaimana sih cara kerja sistem otak? Yaitu ada neuron. Neuron adalah sel-sel yang mengirimkan dan menerima sinyal listrik di dalam otak. Mereka terhubung melalui sinapsis yang memungkinkan komunikasi antar neuron. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf yaitu otak bekerja bersama dengan sistem saraf tepi untuk mengumpulkan informasi dari seluruh tubuh dan mengirimkan perintah kembali. Selanjutnya neurotransmitter, yaitu zat kimia yang disebut neurotransmitter berperan dalam pengiriman sinyal antar neuron. Contoh adalah dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Kemudian lobus otak, yaitu otak besar terdiri dari beberapa lobus: frontal, parietal, temporal, oksipital, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Misalnya lobus frontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pemikiran kritis, sementara lobus temporal dalam pengolahan pendengaran dan memori. Otak juga ada fungsinya loh. Di sini saya akan jelaskan satu persatu, antara lain: 1. Pengolahan informasi. Otak dapat menerima informasi dari indera seperti mata, telinga, dan kulit, dan memprosesnya sehingga kita dapat memahami dunia sekitar kita. 2. Kontrol motorik. Otak mengontrol gerakan tubuh mulai dari gerakan dasar hingga gerakan yang lebih kompleks seperti menulis atau bermain musik. Yang ketiga, pengaturan emosi. Otak terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku sosial. Beberapa bagian otak seperti amigdala berperan dalam respon emosional. Yang terakhir, 4. Memori dan belajar. Otak menyimpan informasi dan pengalaman dalam bentuk memori. Bagian otak seperti hipokampus berperan penting dalam proses pembelajaran dan pengingatan. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu jantung, atau bisa dibilang disebut bahasa biologi kardiovaskular. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa utama dalam
sistem peredaran darah. Adapun beberapa fungsi jantung yaitu memompa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Cara kerja kardiovaskular disebut juga organ jantung, yaitu pertama, arteri membawa darah menjauh dari jantung. Kedua, vena membawa darah kembali ke jantung. Tiga, jantung memiliki sistem listrik khusus yang disebut sistem konduksi jantung untuk mengendalikan laju dan irama detak jantung. 4. Otot jantung memiliki kemampuan kontraksi tak sadar gerakan involunter sekitar 70 kali per menit. Fungsi sistem kardiovaskular adalah 1. Menyalurkan oksigen dan nutrisi ke semua sel dalam tubuh. 2. Membantu membuang sisa metabolisme. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembuluh darah. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih itu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengangkat darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, kapiler. Arteri bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, memiliki lapisan otot tebal di dindingnya, dan cabang arteri terbesar disebut aorta. Kemudian vena. Vena bertugas membawa darah miskin oksigen ke jantung, memiliki dinding lebih tipis daripada arteri, dan memiliki katup satu arah untuk mencegah darah mengalir kembali. Yang terakhir, kapiler. Kapiler pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Kapiler sinusoid banyak ditemukan pada hati, sumsum tulang, dan limpa. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran dewasa andragogi dan pembelajaran anak-anak pedagogi. Andragogi adalah metode pembelajaran untuk orang dewasa yang menekankan pembelajaran mandiri dan pengalaman. Andragogi ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan siswa yang lebih aktif dan guru atau dosen yang bertindak sebagai fasilitator. Tujuannya untuk membantu dan menciptakan belajar mandiri, aktif, dan mempunyai pengalaman dalam belajar. Sedangkan pedagogi adalah metode pembelajaran untuk anak-anak yang berfokus pada instruksi guru. Pedagogi ini, guru cenderung berperan sebagai sumber pengetahuan utama dan siswa lebih pasif dalam menerima informasi. Tujuannya untuk mendidik anak-anak membantu mencapai potensinya mereka tersebut. Lanjut, kita masuk ke asumsi dasar dalam pembelajaran. Andragogi berlandaskan pada prinsip bahwa orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang kaya, lebih mandiri dalam belajar, serta memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Sedangkan pedagogi berasumsi menganggap bahwa pembelajaran langsung sepanjang hayat. Setiap memiliki gaya belajar yang unik dan metode pembelajaran yang beragam. Perlu diterapkan agar dapat mencakup berbagai tahap perkembangan. Lanjut, kita masuk ke pendekatan atau metode pembelajaran. Pendekatan andragogi yaitu cenderung menggunakan diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Sedangkan pendekatan pedagogi yaitu mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran yang dapat ditetapkan di semua tahap kehidupan. Lanjut, kita masuk ke konteks penerapan.
Andragogi lebih sering diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal untuk orang dewasa seperti universitas atau program pelatihan profesional. Sedangkan pedagogi dapat diterapkan berbagai konteks baik formal maupun non-formal. Lanjut kita masuk ke filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan menurut Andragogi berfokus pada pengembangan mandiri dan pemanfaatan pengalaman dalam pembelajaran orang dewasa. Sedangkan pedagogi mengusung pendekatan holistik bertujuan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efisien bagi semua generasi. Kemudian motivasi saya dalam belajar ilmu faal yaitu 1. Membantu dan mengembangkan dalam bagaimana tubuh manusia bekerja dan berfungsi. 2. Meningkatkan kepercayaan diri dalam memahami dan menjelaskan proses biologis. Yang ketiga, mengembangkan berpikir logis serta mampu menganalisis data. 4. Meningkatkan dan membantu akan kesadaran kesehatan tubuh. 5. Membantu bagaimana menjaga kesehatan serta menanganinya atau mencegah. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.